Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan biarlah sukacita Tuhan selalu mengawali, menjagai hati kita untuk tetap semangat. Hari ini kita akan kembali belajar bahwa kita perlu membangun dasar hidup kita yang kuat, yang benar. Karena kita sedang hidup pada hari-hari terakhir, goncangannya akan jauh lebih kuat, jauh lebih dahsyat. Karena itu kita tidak hanya membangun yang kelihatan. Kita sudah mendengar banyak kisah orang-orang yang kelihatan hebat dalam pelayanan, tetapi hancur hidupnya karena uang, karena macam-macam yang terjadi yang menerpa hidupnya dan menghancurkannya. Karena itu mari kita akan membaca pagi ini dari Matius pasal yang ke-7 ayat ke-15 sampai 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita perlu menjadi orang percaya yang bukan hanya kelihatan atau berpenampilan benar, tetapi pada kenyataannya itu hanyalah sebuah penampilan, tidak benar-benar benar. Melakukan aktivitas rohani, mengajar, bernubuat, membuat mujizat bukanlah sebuah jaminan atau ukuran untuk seseorang diterima oleh Tuhan. Terbukti Alkitab mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang yang datang dengan segudang prestasi, tetapi mereka ditolak oleh Tuhan pada akhirnya. Jadi penampilan, prestasi bukanlah jaminan. Itu adalah buah yang benar di hadapan Tuhan. Sangat disayangkan hari-hari ini ukuran orang Kristen itu diukur dengan prestasi, pencapaian, dan penampilan. Bahkan banyak orang, Bapak Ibu, mengejar dengan istilah dipakai Tuhan. Kita mengidolakan, mentuhankan, mensaktikan orang-orang yang dipakai Tuhan. Padahal ukuran Tuhan itu bukan masalah dipakai. Makanya pada hari-hari terakhir kan ada banyak orang berseru-seru dan mereka begitu kecewa karena realitanya mereka akhirnya ditolak oleh Tuhan. Dan ketika mereka ditolak oleh Tuhan, mereka berargumen dan berkata, Tuhan, bukankah kami sudah mengajar? Kita melihat bahwa pelayanan mengajar, pencapaian mengajar bukanlah ukuran untuk seseorang bisa dikenal Tuhan atau masuk dalam kerajaan surga. Yang lain berkata, bukankah aku sudah bernubuat? Nubuat juga bukan ukuran, Bapak Ibu, untuk seseorang bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan yang paling hebat adalah mereka berkata, Tuhan, aku sudah membuat banyak mujizat demi namamu. Jadi kita lihat prestasi, pencapaian, pelayanan bukanlah sebuah ukuran. Seseorang itu sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar dan dikenal oleh Tuhan. Tetapi hari-hari ini ada banyak orang di akhir zaman seolah-olah menganggap ini adalah ukuran untuk seseorang masuk di dalam kerajaan surga. Banyak sekali nanti Bapak Ibu orang yang menjadi kecewa karena pada akhirnya ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan sama sekali tidak mengenal dia dan tidak mengizinkan dia masuk dalam kerajaan surga, tetapi justru dia ditolak oleh Tuhan sendiri. Kita ingin belajar secara perlahan-lahan bahwa kelak nanti ya di hari-hari ini
nabi-nabi palsu atau hal-hal yang palsu akan datang kepada kita dengan rupa seperti apa yang Alkitab katakan. Di sini saya berharap Bapak Ibu tidak tertipu dengan situasi yang akan terjadi di hari-hari ini. Karena Yesus sudah mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi saya ingin Bapak Ibu punya ukuran yang jelas yang Yesus katakan untuk kita waspada. Waspada artinya hati-hati, ya, jangan sampai kita terjerat, terjebak. Bahkan Paulus berkata, ketika aku pergi nanti meninggalkan kamu, akan muncul dari antara kamu sendiri nabi-nabi palsu, serigala-serigala yang ganas, yang tidak menyayangkan kawanan. Dia akan merusak, muncul dari antara kamu, dari dalam. Jadi kalau dari luar kita lebih gampang mengantisipasinya. Tapi ini Paulus berkata, dari antara kamu akan muncul serigala-serigala yang ganas, yang menyamar. Dan menyamarnya kayak apa? Kayak domba, tapi dia adalah serigala. Jadi Tuhan Yesus mengajak kita untuk memperhatikan bahwa yang hal-hal yang palsu, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang menyesatkan, hal-hal yang bisa menjebak kita itu, kita harus hati-hati bahwa mereka datang dengan kita, kepada kita dengan rupa seperti apa? Dengan rupa seperti domba. Jadi penampilan luarnya sama, mirip. Makanya saya mau mengajak kita Bapak Ibu jadi orang Kristen punya standar yang benar. Terkadang kita begitu gampang terkecoh, begitu gampang disesatkan. Dan mereka yang sebenarnya adalah serigala yang ganas. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan ayat ini memberikan ukurannya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari mana kita dapat mengenali kepalsuan mereka? Dari mana kita bisa membedakan mereka, Bapak Ibu? Sederhana sekali, dari buah. Karena buah menunjukkan pohon apa dia. Jadi kalau cuma cerita firman, cuma mujizat, cuma masalah mengajar, tapi kalau buah-buahnya adalah fitnah, gosip, mengajak perpecahan, menaburkan kebencian, seperti zaman sekarang kan banyak orang-orang memakai agama tapi menyerang. Ya, baru-baru ini saya menyaksikan sendiri dalam pilkada Siantar, orang membangun kebencian, orang membangun opini-opini mencemooh, menyerang pribadi-pribadi. Walaupun dia mungkin gelarnya rohani, tetapi kalau buahnya sudah kedagingan, buahnya perpecahan, buahnya hawa nafsu, buahnya kemarahan, buahnya kebencian yang dibangun. Menganggap diri benar, orang lain salah, padahal kita berkata nggak ada seorang pun yang benar. Jadi dari buahnya kita kenal. Dan saya berdoa buah yang paling sederhana adalah kasih dan penerimaan. Ketika kita lepas dari penghakiman, lepas dari tuntutan, disitulah kekristenan yang sejati itu akan nampak. Kita akan belajar hari-hari berikutnya bahwa penampilan, prestasi, atau buah yang mau kita tampilkan. Kita akan belajar lebih lagi. Kiranya pagi ini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.